Halo Ica, selamat datang. Silakan duduk. Oke, duduknya sudah nyaman? Oke, Mbak Ica, kenalkan saya Belanda Maika yang akan menjadi konselor Mbak Ica hari ini. Bagaimana kabar Mbak Ica hari ini? Baik. Sejauh ini saya baik. Perjalanan ke sini lancar? Lancar. Tadi sedikit hujan. Oh ya, Mbak Ica sudah makan siang? Belum, mungkin habis ini saya akan makan siang. Kebetulan saya juga belum makan siang. Mungkin habis ini saya bisa ngasih rekomendasi Mbak Ica restoran yang enak untuk makan siang ya Mbak Ica. Oke, sebelum memulai sesi hari ini, apakah ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu oleh Mbak Ica? Sebenarnya saya datang ke sini karena ingin berkonsultasi terkait permasalahan yang saya alami, Mbak. Dengan senang hati saya siap membantu Mbak Ica untuk mendengarkan dan membantu Mbak Ica untuk mencari jalan keluar atas permasalahan Mbak Ica. Ya, tapi sebelumnya saya mohon maaf, Mbak. Saya itu sebenarnya kurang nyaman kalau harus menceritakan permasalahan saya kepada orang lain. Karena saya takut cerita saya jadi menyebar ke orang lain. Apakah Mbak bisa menjaga cerita yang saya sampaikan? Mbak Ica nggak perlu khawatir karena memang tugas saya sebagai konselor untuk memastikan bahwa apa yang Mbak Ica sampaikan menjadi sebuah rahasia. Jadi Mbak Ica silakan bercerita dengan nyaman. Syukur kalau begitu. Saya sangat berharap sesi konseling ini dapat membantu saya untuk menjadi lebih baik dan menemukan solusi atas permasalahan yang saya miliki. Ya, semoga kita bisa sama-sama menemukan solusinya ya Mbak Ica. Kalau begitu, apakah Mbak Ica bisa menceritakan apa yang sedang Mbak Ica rasakan atau alami saat ini? Sebenarnya saat ini saya sedang terjebak dalam situasi yang membingungkan, Mbak. Kebingungan ini sudah cukup lama saya rasakan sehingga kadang membuat saya stres. Situasi apa yang membuat Mbak Ica bingung saat ini? Jadi sebenarnya awal permulaan masalah ini itu ketika saya SMA. Pada saat itu bisa dikatakan saya terjebak dalam pergaulan yang bebas karena lingkungan pertemanan saya yang kurang baik. Oleh karena itu saya sampai terjerumus melakukan seks bebas dengan pacar saya, Mbak, yang mengakibatkan saya hamil di luar nikah. Seiring berjalannya waktu, dikarenakan kehamilan saya semakin membesar, saya jadi bahan gunjingan di lingkungan rumah dan di sekolah saya juga. Jadi saya dan keluarga memutuskan untuk mengundurkan diri dari sekolah. Pasti pada saat itu rasanya berat sekali ya Mbak Ica. Iya betul, pada saat itu perasaan saya sangat campur aduk, Mbak. Karena saya pikir masa depan saya sudah hancur. Saya juga jadi malu karena semua orang yang biasanya dekat sama saya jadi menjauhi saya. Dan saya juga menjadi gunjingan dari orang-orang di sekitar saya. Hal itu juga berdampak kepada orang tua saya juga, Mbak. Menurut saya masa-masa itu tuh masa terberat dalam hidup saya, Mbak. Saya bisa pahami apa yang kamu rasakan. Kamu mengalami sedemikian rupa pada usia sedini itu. Pada saat itu apa yang sebenarnya kamu rasakan dan pikirkan pada saat itu benar-benar terjadi, Mbak Ica? Pada waktu itu pikiran saya penuh sekali, Mbak. Saya merasa seolah-olah semua orang itu membenci saya. Saya jadi membenci diri saya sendiri juga. Oke, jadi setelah kamu tahu kalau kamu hamil, kamu memutuskan untuk keluar dari sekolah dan kamu mendengar orang-orang membicarakan tentang diri kamu, jadi kamu merasa dibenci dan kamu pun merasa kamu membenci diri kamu sendiri ya.
Dalam hal ini, jika saya boleh tahu, bagaimana hubungan Mbak Ica dengan orang tua Mbak Ica, baik sebelum kejadian ini maupun sesudah kejadian ini? Jadi saat itu saya tinggal bersama kedua orang tua saya. Kedua orang tua saya ini kerjanya sebagai pedagang, yang mana hal tersebut membuat mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama saya. Kami juga jarang berkomunikasi secara positif. Paling biasanya kami hanya membicarakan terkait hal-hal sepele seperti sekolah atau ya tentang kehidupan sehari-hari saya saja. Berarti saya bisa mengasumsikan bahwa kedua orang tua Mbak Ica merupakan seorang yang penyayang Mbak Ica. Kalau dibilang penyayang, secara pribadi saya merasakan kasih sayang yang mereka berikan itu mungkin kurang. Sebenarnya mereka selalu memberikan apa yang saya mau, Mbak. Tapi mereka jarang memperhatikan kalau sebenarnya hal itu benar-benar saya butuhkan atau tidak. Padahal yang saya butuhkan saat itu justru kehadiran mereka. Saya bisa paham apa yang Mbak Ica maksud. Jadi orang tua selalu mencukupi kebutuhan, namun jarang meluangkan waktu bersama ya? Iya Mbak, betul. Jadi saya kadang merasa sangat kesepian. Karena rasa kesepian itu, jadi saya mencari pelarian lain, mencari hiburan. Yang salah satunya itu ya pacar saya ini Mbak. Berarti salah satu bentuk dari cara Mbak Ica untuk menghilangi rasa kesepian adalah dengan berpacaran ya Mbak Ica. Kalau pacar Mbak Ica sendiri berada di sekolah yang sama dengan tingkatan yang sama atau bagaimana? Ya betul Mbak, saya di sekolah yang sama, di tingkatan yang sama juga dengan pacar saya. Jika Mbak Ica nggak keberatan, bisakah Mbak Ica menceritakan dinamika hubungan antara Mbak Ica dan pasangan Mbak Ica? Sebenarnya sebelum saya mengetahui bahwa saya sedang hamil, kondisi hubungan saya dengan pacar saya baik-baik saja. Komunikasi kami juga lancar, kami juga sering berpergian bersama. Tapi setelah saya tahu bahwa saya hamil dan orang tua saya juga menuntut pacar saya untuk bertanggung jawab, hubungan sama kami di situ mulai renggang Mbak. Karena keluarga pacar saya juga terlihat tidak terlalu menyukai saya. Jadi saya seringkali merasa bersalah juga kepada pacar saya. Baik, jadi setelah ketahuan hamil, maka kedua orang tua Mbak Ica memaksa untuk bertanggung jawab dan menikahkan Mbak Ica. Dan terlihat bahwa respon dari keluarga pacar Mbak Ica kurang baik. Lalu setelah menikah, Mbak Ica tinggal bersama dengan pacar Mbak Ica? Iya Mbak, jadi setelah saya menikah, saya tinggal bersama di rumah orang tua saya. Terkait nafkah untuk membiayai kehidupan saya, suami saya mencoba untuk berjualan makanan, tapi orang tua saya juga turut membantu. Nah, ketika suami saya lulus, itu juga berbarengan dengan posisi saya melahirkan Mbak. Dan mulai saat itu perubahan juga mulai terjadi pada suami saya. Oke, perubahan sikapnya terjadi setelah kelulusan ya. Perubahan apa yang paling dirasakan? Jadi perubahan yang paling saya rasakan itu jika sebelumnya suami saya ini sosok yang penyabar dan penyayang, tapi semuanya berubah secara perlahan Mbak. Mulai dari dia masuk kerja. Jadi kan ketika suami saya baru lulus, dia itu langsung mendapat pekerjaan.
dan di situ dia bertemu dengan teman-teman yang baru dan juga lingkungan baru. Saya masih ingat dengan jelas pertama kali kita bertengkar hebat itu ketika anak saya usia 1 tahun. Jadi awalnya karena dia merasa keberatan, Mbak, kalau dia harus bekerja keras sendiri sedangkan saya hanya di rumah. Ia merasa keberatan kalau hasil kerja kerasnya itu hanya habis untuk membiayai anak saya. Di situ saya merasa kecewa dan tidak berdaya pada diri saya sendiri. Jadi suami Mbak Ica merasa keberatan untuk membiayai kebutuhan anak Mbak Ica. Terkait hal ini, sebelumnya saya ingin bertanya Mbak, setelah perdebatan itu berarti hubungan kalian benar-benar mulai merenggang ya Mbak? Selain faktor pekerjaan, apakah terdapat faktor lain Mbak yang mempengaruhi? Iya Mbak, setelah kejadian itu frekuensi pertengkaran kami mulai makin sering, komunikasinya juga jadi terputus beberapa kali. Kalau untuk faktor penyebabnya, saya kira selain pekerjaan, mungkin karena kami ini kan nikah di usia muda ya Mbak, dan dia juga harus bekerja keras untuk membiayai kehidupan saya dan anak saya. Saya pikir siapa sih Mbak yang mau bekerja keras dan uangnya itu dihabiskan hanya seperti itu. Kan pasti di usianya pengennya tuh menikmati hasil kerja kerasnya kan Mbak. Jadi karena itu saya sebenarnya selama pertengkaran selalu mencoba untuk bersabar dan menerima semua kemarahan suami saya. Saya juga merasa bersalah dan menjadi beban atas suami saya Mbak. Saya bisa mengerti apa yang Mbak Ica rasakan, tapi perlu Mbak Ica ketahui bahwa Mbak Ica dan anak Mbak Ica bukan beban untuk suami Mbak Ica. Pada saat itu Mbak Ica pasti merasakan kebingungan dan ketakutan ya Mbak. Saya turut merasakan amarah dari suara Mbak Ica ketika menceritakan hal tersebut tadi. Bagi saya sebenarnya lebih mudah untuk menyalahkan diri saya sendiri Mbak dibandingkan menyalahkan orang lain. Karena menurut saya hal itu justru adalah hal yang benar. Hal itu tidak dapat dibenarkan juga sih Mbak, karena Mbak Ica kan sudah benar-benar berusaha ya untuk mempertahankan rumah tangga Mbak Ica, tetapi Mbak Ica masih terus-menerus menyalahkan diri Mbak Ica atas hal yang sebenarnya itu bukan salah Mbak Ica dan hal itu sudah terjadi gitu, dan itu di luar kendali Mbak Ica. Pada saat itu dengan pola pemikiran Mbak Ica yang seperti ini, apakah terdapat dampak kepada diri Mbak Ica sendiri? Pada saat itu dampak yang paling saya rasakan sebenarnya saya lebih ke kehilangan percaya diri sih Mbak. Saya juga mulai kehilangan motivasi untuk melanjutkan kegiatan saya sehari-hari. Dampak dari kehilangan motivasi itu ASI saya juga jadi berhenti, yang berakibat pada anak saya jadi dia sering sakit Mbak. Dan yang paling parah, saking depresinya saya mulai berani untuk melukai diri saya sendiri. Kamu merasa benar-benar terpuruk dan tidak percaya diri sehingga kamu menjadi melukai diri kamu sendiri. Pada saat itu, apakah Mbak Ica mencoba untuk bercerita dengan orang lain terkait apa yang Mbak Ica rasakan? Meskipun saya dan suami saya tinggal di rumah orang tua, saya tidak pernah menceritakan hal ini kepada siapapun Mbak. Saya mencoba untuk menyelesaikannya sendiri. Mungkin dikarenakan rasa mendam perasaan itu sendiri, jadinya saya frustasi sendirian Mbak. Beberapa kali saya juga sampai menghentamkan diri saya ke tembok dan mengiris pergelangan tangan saya.
Saya cukup mengerti dan saya sangat kagum dengan Mbak Ica yang sudah mau bertahan sepanjang ini. Mbak Ica mengalami semua hal ini dan memutuskan memendam semua itu sendirian pada saat itu, sehingga Mbak Ica melampiaskannya dengan cara melukai diri Mbak Ica sendiri. Pada saat itu orang tua Mbak Ica apakah menyadari perubahan-perubahan dalam diri Mbak Ica, atau bagaimana cara Mbak Ica mengasuh anak Mbak Ica dalam keadaan kondisi Mbak Ica yang kurang baik? Sebenarnya awalnya orang tua saya tidak menyadari, cuman lama kelamaan mereka juga sadar, Mbak. Setelah saya menceritakan hal yang sebenarnya terjadi kepada orang tua saya menyarankan untuk berpisah. Namun saya tetap kekeh, Mbak, untuk mempertahankan hubungan pernikahan ini. Tapi pada akhirnya suami saya sendiri yang memutuskan untuk tetap berpisah dengan saya. Berarti dapat disimpulkan bahwa akhirnya suami Mbak Ica sendiri ya yang memutuskan untuk bercerai atas keinginan pribadi, dan pernikahan kalian yang berlangsung selama 2 tahun pun berakhir. Kemudian dengan hak asuh anak, karena Mbak Ica punya anak, apakah sempat menjadi permasalahan atau bagaimana, Mbak? Iya, Mbak, jadi pernikahan saya ini hanya berlangsung selama 2 tahun. Kalau untuk hak asuh anak sejauh ini tidak ada permasalahan, Mbak. Hak asuh anak tetap ada di tangan saya. Apa yang Mbak Ica rasakan setelah bercerai? Saya benar-benar bingung, Mbak, setelah saya bercerai. Saya juga bertanya-tanya mengenai nasib anak saya, kelanjutannya seperti apa. Saya juga jadi merasa marah pada diri sendiri, saya merasa gagal, saya juga merasa kecewa, Mbak. Saya bisa memahami apa yang Mbak Ica rasakan. Jika dibayangkan dalam kurun waktu 2 tahun, begitu banyak sekali ya hal yang terjadi kepada Mbak Ica. Mungkin akan sulit pada awalnya untuk Mbak Ica terima, mengingat usia Mbak Ica juga masih tergolong sangat muda. Setelah bercerai, apa yang Mbak Ica lakukan setelahnya? Sebenarnya pasca bercerai saya mulai beranjak pulih. Saya sudah mulai jarang menyakiti diri saya sendiri lagi. Saya juga mulai mencari pekerjaan, Mbak, walaupun saya tahu di luar sana pasti pekerjaan jarang yang mau menerima saya dengan latar pendidikan yang seperti ini. Meskipun mencari pekerjaan itu cukup sulit ya Mbak Ica, tapi saya sangat menghargai usaha Mbak Ica untuk terus mencoba dan untuk terus bertahan demi anak Mbak Ica, untuk memenuhi kebutuhan anak Mbak Ica dan Mbak Ica sendiri. Namun hingga saat ini memang Mbak Ica masih kesulitan ya untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Jadi terkait kebutuhan anak, terkait pemenuhan kebutuhan, bagaimana cara Mbak Ica memenuhi kebutuhan anak Mbak Ica? Jadi ketika ibu saya tahu bahwa saya tidak mendapatkan nafkah lagi untuk membiayai kehidupan saya pribadi dan anak saya, ibu saya akhirnya ikut turun tangan, Mbak, untuk mengurus anak saya dan juga menafkahi. Syukurlah Ibu Mbak Ica masih mau ya untuk membantu Mbak Ica untuk membiayai dan mengurus anak. Di saat seperti ini memang terkadang pertolongan dari kedua orang tua itu memang sangat dibutuhkan ya Mbak. Kemudian apa yang Mbak Ica rasakan atau apa yang Mbak Ica pikirkan ketika tahu Ibu Mbak Ica siap sedia untuk membantu mengurus dan memberi nafkah anak Mbak Ica? Saya merasa sangat bersalah, Mbak, pada ibu saya. Saya pikir justru harusnya saya bisa melanjutkan pendidikan dan menjadi anak yang berbakti, mengingat saya adalah anak semata wayang kedua orang tua saya. Tapi saya malah mengecewakan dan memberatkan mereka. Saya bisa memahami, pasti banyak sekali tekanan yang Mbak Ica rasakan ya Mbak. Jadi Mbak Ica merasa jika seharusnya dibandingkan mengambil keputusan A, seharusnya Mbak Ica mengambil keputusan yang lain. Atau mungkin Mbak Ica merasa justru tidak seharusnya Mbak Ica melakukan hal yang sudah Mbak Ica lakukan sebelumnya di masa lalu ya Mbak. Iya, Mbak, saya merasa gak berguna banget saat ini.
hubungan percintaan saya gagal, pendidikan saya juga gagal, ngurus anak saya juga nggak bisa, orang tua saya juga jadi turut tanggung jawab atas semua hal yang saya lakukan. Berdasarkan data yang saya miliki yang sebelumnya sudah Mbak Ica isi, alasan Mbak Ica meminta bantuan konselor adalah dikarenakan Mbak Ica ingin berubah menjadi lebih baik ya Mbak. Apakah hal ini seperti orang tua dan anak Mbak Ica juga merupakan salah satu faktor yang membuat Mbak Ica ingin berubah menjadi lebih baik atau ada hal lain Mbak? Benar Mbak, setelah semua hal yang terjadi pada diri saya tidak yakin dapat membesarkan anak saya dengan baik. Saya takut anak saya tumbuh menjadi sosok seperti saya. Saya juga ingin menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua saya. Saya tahu mungkin perubahan yang ingin saya lakukan ini terkesan terlambat dan mungkin terdengar seperti omong kosong. Tapi saya benar-benar sungguh-sungguh ingin berubah Mbak, menjadi lebih baik. Saya sangat mengapresiasi keinginan Mbak Ica untuk berubah menjadi lebih baik loh Mbak. Apa yang Mbak Ica alami merupakan sebuah kondisi yang pastinya setiap orang pun akan sulit untuk melalui hal itu ya Mbak. Karena melihat keadaan Mbak Ica saat ini, bagaimana Mbak Ica benar-benar merasa bahwa apa yang Mbak Ica lakukan di masa lalu merupakan tanda bahwa Mbak Ica benar-benar ingin berubah Mbak menjadi lebih baik. Perlu Mbak Ica ingat juga bahwa perubahan itu terkadang membutuhkan waktu dan upaya, sehingga tidak mungkin terjadi secara instan Mbak. Tetapi bentuk kesadaran Mbak Ica merupakan langkah awal untuk menjadi lebih baik, merupakan sebuah usaha yang Mbak Ica lakukan sendiri. Saya yakin Mbak Ica pasti bisa merasa lebih baik dari sebelumnya dan mampu mengalahkan perasaan-perasaan negatif yang Mbak Ica miliki atau yang Mbak Ica rasakan, sehingga Mbak Ica bisa memberdayai diri Mbak Ica sendiri. Kira-kira untuk saat ini apa hal yang bisa Mbak Ica lakukan untuk mengurangi perasaan bersalah Mbak Ica dan atau perasaan ketidakberdayaan yang Mbak Ica rasakan? Biasanya saya pergi keluar rumah Mbak, ketemu dengan teman-teman saya. Tapi terkadang saya pikir justru hal itu yang membuat saya kembali lagi ke masa kelam saya. Saya mulai kembali ke pola hidup yang salah, yaitu minum minuman beralkohol. Sebenarnya ada masa-masa di mana perasaan negatif ini menghubungi diri saya. Tapi saya sendiri tidak bisa membantu diri saya sendiri Mbak. Oleh karena itu saya melakukan pelarian dengan mengonsumsi alkohol dan kadang melukai diri saya sendiri. Dari apa yang Mbak Ica sampaikan, secara tidak langsung Mbak Ica berarti menyadari ya bahwa alkohol dan self harm itu hanya sebuah pelarian bagi Mbak Ica, dan mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah yang Mbak Ica hadapi gitu, yang masalah yang Mbak Ica miliki. Mungkin alangkah baiknya ya Mbak, jika Mbak Ica mencari aktivitas lain yang bisa membantu Mbak Ica meregulasi emosi Mbak Ica saat itu gitu. Iya Mbak, sebenarnya saya sadar betul bahwa alkohol itu hanyalah pelarian saya untuk menghilangkan rasa stres yang saya miliki. Oleh karena itu saya pengen berubah Mbak kebiasaan buruk saya ini. Akan tetapi saya masih belum sepenuhnya memahami diri saya. Apakah Mbak bisa memberikan saya sedikit pemahaman mengenai apa saja yang bisa saya lakukan untuk mengatasi emosi dan emosi negatif saya ini? Tentu saja Mbak, saya dengan senang hati akan membantu Mbak Ica untuk melalui semua ini ya Mbak. Mungkin karena dikarenakan ada banyak sekali cara untuk mengatasi stres dan menghindari emosi negatif, mungkin alangkah baiknya Mbak Ica bisa mencoba dengan seperti yang tadi saya bilang, mencari aktivitas lain yang mungkin lebih positif dan bisa membantu Mbak Ica meluapkan emosi atau meregulasi emosi yang Mbak Ica miliki. Seperti sesimpel bercerita kepada orang lain, kepada orang tua atau orang yang Mbak Ica percaya, melakukan self reflection dengan journaling, atau Mbak Ica bisa mulai dengan memandang diri Mbak Ica sendiri
sebagai orang yang positif dan mampu membawa dampak baik? Sebenarnya saya tuh udah coba melakukan hal itu beberapa kali, Mbak. Saya beberapa kali berpikir positif tentang diri saya, akan tapi saya rasa mungkin hal itu sedikit sulit. Memang pasti awalnya sulit, Mbak. Eh, tapi coba Mbak Ica ingat-ingat lagi. Sejauh ini perasaan negatif yang timbul itu karena apa umumnya? Dikarenakan apa gitu pemicunya? Apakah karena perkataan seseorang yang Mbak Ica dengar atau muncul dengan sendirinya tanpa trigger yang pasti? Sebenarnya umumnya itu muncul ketika saya mendengar orang lain membicarakan saya, Mbak. Tapi terkadang juga karena konten-konten tertentu atau komentar tertentu di sosial media. Walaupun saya tahu konten itu bukan ditujukan untuk saya, tapi entah kenapa hal itu menjadi trigger yang memancing perasaan negatif saya, Mbak. Memang awalnya pasti terasa sangat sulit, Mbak. Ditambah memang terkadang sosial media itu malah membuat kita merasa buruk, merasa down dengan konten-konten atau komentar yang mungkin orang lain buat ya, Mbak. Untungnya dalam hal ini Mbak Ica sudah dapat nih memahami apa yang menjadi pemicu pemikiran negatif Mbak Ica sendiri. Seperti yang kita tahu ya Mbak Ica, untuk berubah menjadi lebih baik itu kita perlu Mbak menyayangi diri kita sendiri terlebih dahulu, melindungi diri kita sendiri, termasuk sebuah bentuk kasih sayang kita terhadap diri sendiri. Mbak Ica, jika saya boleh bertanya kembali nih Mbak, kira-kira menurut Mbak Ica apa yang bisa Mbak Ica lakukan untuk melindungi diri Mbak Ica sendiri? Mungkin saya rasa saya akan mulai mengurangi penggunaan sosial media dan melakukan self acceptance secara perlahan. Menurut Mbak, apakah yang saya lakukan itu adalah hal yang efektif? Tentu saja saya pikir itu hal yang cukup efektif ya Mbak, karena kita sendiri yang memegang kendali penuh atas diri kita sendiri. Saya yakin ketika Mbak Ica sudah mulai menerima diri Mbak Ica secara perlahan, maka Mbak Ica tidak akan terlalu terpengaruh dengan komentar negatif yang Mbak Ica lihat di sosial media atau yang Mbak Ica dengar. Baik Mbak, saya akan coba menerapkannya secara perlahan. Kemudian terkait untuk kebiasaan buruk saya yang mengkonsumsi alkohol dan melakukan kekerasan terhadap diri saya sendiri, ini bagaimana ya Mbak? Terkait hal itu, jika saya boleh bertanya, sejak kapan ya Mbak Ica mulai menjadikan alkohol sebagai pelarian? Untuk mengkonsumsi alkohol sepertinya sudah 6 bulan belakangan ini Mbak, dan kelamaan frekuensinya jadi semakin meningkat. Baik, jika untuk self harm seperti yang sudah diceritakan, Mbak Ica sudah melakukan hal tersebut sejak 2 tahun lalu ya Mbak? Benar Mbak, saya udah melakukan self harm selama kurang lebih 2 tahun belakang, tepatnya ketika kondisi rumah tangga saya mulai tidak stabil. Baik, untuk kebiasaan minum alkohol sendiri, apakah Mbak Ica biasanya minum atas keinginan pribadi atau ajakan teman? Sebenarnya awalnya itu karena ajakan teman Mbak, namun lama-kelamaan semakin kesini saya punya rasa inisiatif tersendiri untuk membeli minuman-minuman tersebut. Ibu saya juga mulai khawatir Mbak melihat kecanduan saya ini, makanya saya pengen berhenti Mbak. Saya bisa memahami tekad Mbak Ica untuk berhenti, dan saya juga memahami bagaimana ibu Mbak Ica pasti terlihat sangat khawatir melihat Mbak Ica seperti ini Mbak. Terkait keinginan untuk berhenti ini, apakah dari keinginan pribadi Mbak? Iya Mbak, saya benar-benar pengen berhenti banget. Tapi saya juga nggak tahu harus mulai dari mana untuk memberhentikan kebiasaan ini. Baik, jika saya bisa menyarankan, karena tadi di awal Mbak Ica cerita kalau awalnya Mbak Ica diajak oleh teman, mungkin Mbak Ica bisa mulai dengan mencari lingkup pertemanan yang baru, yang tidak mengharuskan Mbak Ica untuk
bersosialisasi dengan tekanan minum alkohol. Dengan mencari lingkungan yang baru dan yang mendukung Mbak Ica, pastinya juga keinginan Mbak Ica untuk minum pasti akan berkurang kan ya Mbak. Jadi bagaimana menurut Mbak Ica? Jadi menurut Mbak, dengan saya mencari teman baru itu membuat saya tidak dekat lagi dengan alkohol ya Mbak. Sebenarnya saya juga cukup terpikirkan tentang hal ini beberapa kali. Mungkin saya akan mencobanya lebih keras sekarang. Ya nggak masalah Mbak untuk mencoba sekali lagi. Siapa tahu yang kali ini berhasil ya kan? Lalu terkait self harm yang saya lakukan Mbak, sebenarnya belakangan ini frekuensinya sudah sangat menurun. Mungkin karena saya mengikuti kelas-kelas olahraga seperti boxing dan lari juga ya Mbak, sehingga emosi saya lebih mudah untuk diregulasi. Benar Mbak, cara yang Mbak Ica gunakan ini sudah tepat loh Mbak. Banyak sekali orang yang merasa terbantu dalam pengelolaan emosi melalui olahraga. Mungkin sebagai pengingat ketika Mbak Ica mulai merasa bahwa olahraga yang biasanya Mbak Ica lakukan sudah tidak cukup untuk menahan perasaan Mbak Ica untuk melakukan self harm, Mbak Ica bisa nih melampiaskan amarah Mbak Ica melalui berpikir bagaimana self harm ini berdampak pada diri Mbak Ica dan orang lain. Dengan begitu Mbak Ica akan mencoba untuk menahan diri Mbak Ica untuk melakukan self harm. Nah, Mbak Ica bisa nggak Mbak Ica bayangkan bagaimana perasaan ibu dan anak Mbak Ica ketika melihat Mbak Ica menyakiti diri sendiri? Saya rasa mereka akan kecewa dan juga sedih Mbak. Betul sekali. Mereka pasti akan merasakan sedih kan Mbak. Oleh karena itu saya harap Mbak Ica dapat benar-benar berpikir kembali setiap kali ingin melakukan self harm. Juga apakah Mbak Ica sudah menyimpan beberapa nomor di kotak darurat Mbak Ica sebagai pertolongan pertama? Sudah Mbak, saya sudah menyimpan beberapa nomor seperti nomor ibu saya dan juga nomor rumah sakit terdekat dari rumah saya. Untuk langkah pertama menurut saya ini cukup baik Mbak. Setelah saya bercerita dan mendengar beberapa saran dari Mbak, saya rasa saya akan mencoba untuk melakukan perubahan mulai dari hal-hal terkecil seperti membantu orang tua saya untuk menyiapkan kebutuhan sehari-hari agar saya tidak terlalu merasa menjadi beban untuknya. Saya juga akan tetap berusaha untuk mencari pekerjaan agar meringankan ibu saya Mbak, serta saya juga ingin terus belajar menjadi orang tua yang baik untuk anak saya. Kemudian terkait mencari lingkungan sosial baru, saya akan mengusahakan hal tersebut. Nah, Mbak Ica, saya sangat bersyukur karena Mbak Ica menikmati sesi konseling kita. Setelah percakapan kita siang ini, saya harap Mbak Ica dapat melakukan tips-tips yang tadi sudah disebutkan untuk menjadi lebih baik. Baik Mbak, saya akan mencoba melakukan tips-tips yang sudah diberikan dan semoga ada perkembangan signifikan dari perubahan-perubahan kecil yang saya lakukan tersebut Mbak. Saya sangat berharap dan menantikan perubahan itu ya Mbak. Saya yakin dengan niat yang baik, Mbak Ica bisa memiliki konsistensi dalam perubahan untuk menjadi lebih baik juga. Dan Mbak Ica pasti akan merasakan perubahan itu sendiri Mbak. Terima kasih banyak Mbak atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Saya menjadi punya semangat untuk menjalani hidup lebih baik ke depannya. Sama-sama Mbak Ica, terima kasih sudah memberanikan diri untuk datang ke sesi konseling kita siang ini ya Mbak. Saya sangat kagum dengan tekad yang Mbak Ica miliki untuk berubah menjadi lebih baik. Saya harap kedepannya Mbak Ica dapat terus konsisten untuk menjadi lebih baik dan dapat menjadi individu yang lebih positif ya Mbak.